Hey ho Pop Geng, setelah membahas panjang lebar tentang kekuatan Amerika sebagai negara adidaya pada video sebelumnya, tentu saja banyak yang masih penasaran tentang apakah Amerika adalah satu-satunya negara adidaya sekarang? Atau ada nggak sih negara yang bakalan bisa menggantikan Amerika sebagai negara adidaya nanti? Ya, karena jika melihat dunia hari ini, sudah banyak negara yang berani menentang negeri Paman Sam tersebut. Seperti Rusia, Cina, bahkan India pernah mengalami kondisi memanas dengan Amerika. Nah, bicara tentang negara adidaya selanjutnya, banyak yang berasumsi kalau Cina merupakan salah satu negara yang paling dekat untuk menjadi negara adidaya dan menyaingi Amerika dalam segala bidang. Namun, apa benar begitu? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita telusuri bersama berbagai aspek tentang Cina dan kemungkinannya menjadi negara adidaya. Mulai dari bagaimana sejarah Cina? Apa yang sedang Cina lakukan sekarang? Bagaimana kondisi Cina sekarang? Apakah yang menjadi kekuatan utama Cina? Dan jika ingin menjadi negara adidaya, apa yang harus dilakukan oleh Cina? Nah, pertanyaan-pertanyaan tadilah yang akan kita bahas dalam DP Explore kali ini. Bicara mengenai negeri tirai bambu Cina, dalam rekam jejak sejarah, negara ini pernah menjadi sebuah dinasti terbesar di dunia. Kekuatan utama Cina di masa lampau bersumber dari jumlah penduduk yang merupakan sebuah aset besar dalam militer di masa lalu. Namun, masa kejayaan ini jatuh sesaat setelah negara-negara barat berhasil mengembangkan berbagai teknologi perang, seperti senjata yang membuat jumlah dari tentara Cina bisa dikalahkan dengan teknologi. Hal ini kemudian membuat Cina terpuruk selama ratusan tahun, dan membuatnya mengalami hal buruk seperti daerah kekuasaannya menyempit, hingga himpitan ekonomi yang membuat pertumbuhan kemiskinan di Cina melejit. Setelah banyak kekalahan untuk Cina dan kemenangan untuk Barat, akhirnya dunia modern berubah dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua yang mematangkan ekonomi kapitalisme. Laju modal pasca Perang Dunia Kedua membentuk masa keemasan kapitalisme, seiring makin banyaknya wilayah yang diekspansi oleh modal. Ekspansi adalah karakter dasar dari kapitalisme setelah eksploitasi dan akumulasi. Dengan makin banyaknya kawasan yang diekspansi, berhubungan dengan situasi perekonomian sebuah negara yang mengadopsi kapital sebagai basisnya. Amerika Serikat contohnya, perekonomian Amerika Serikat tumbuh pesat setelah perang berakhir. Lalu bagaimana dengan Cina? Jauh berbeda. Saat Perang Dunia Kedua usai, Cina justru berada dalam kekuasaan Partai Komunis Cina pimpinan Mao Zedong. Sebagaimana ideologi politik yang dianut, Cina menolak kapitalisme dan mengusahakan sosialisme ke negeri itu. Namun, bukannya membawa kesejahteraan sebagaimana janji ketua Mao dan partainya, Cina justru terperosok ke jurang kemiskinan yang dalam. Salah satunya karena tertutupnya Cina dari modal. Situasi ini kemudian berubah setelah Deng Xiaoping mengambil alih kepemimpinan tahun 1978 dan merombak ekonomi Cina untuk lebih terbuka dengan modal dan menyesuaikan diri dengan mekanisme pasar. Soalnya, Cina pun tergiur dengan Korea Selatan, Taiwan, hingga Malaysia dan Singapura. Dengan dibukanya pintu investasi, tinggal menunggu waktu Cina akan melesat. Resep ini terbukti mujarab dengan bermunculannya zona ekonomi spesial baru yang mendatangkan cuan bagi Cina. Bahkan di masa depan, banyak yang memprediksi kalau ekonomi Cina akan mengungguli dunia. Setelah kebangkitannya dari keterpurukan ekonomi, Cina dengan cepat menjelma menjadi penguasa ekonomi baru di dunia. Berdasarkan data, jika kita membandingkan Cina dan juga Amerika yang menjadi penguasa ekonomi sebelumnya,
Hal mencengangkan bisa terlihat kalau pada 3 tahun terakhir, China terus mengungguli kenaikan pendapatan nasional atau GDP dari Amerika Serikat, di mana ekonomi China meningkat 6,1% dan Amerika hanya meningkat 2,3%, yang berarti peningkatan ekonomi China 2 kali lebih unggul ketimbang Amerika. Nah, dengan perkembangan ini, pelan tapi pasti, China menuju puncak sebagai negara terkaya di dunia. Bahkan jika kita mengutip komentar Elon Musk, di masa depan China bisa memiliki kekayaan 2 kali atau 3 kali lebih besar dari Amerika Serikat. Nah, dalam menempuh jalan menjadi negara terkaya di dunia, China sebenarnya memiliki 2 faktor penting yang akan kita bahas secara terpisah. Pertama adalah jumlah penduduk. Dan yang kedua adalah proyek Jalur Sutra China. Pertama, mari kita membahas jumlah penduduk. Seperti yang kita tahu, China merupakan negara dengan penduduk terbanyak di dunia, dengan total penduduk mencapai 1,398 miliar jiwa. Dan jika dihitung-hitung, angka fantastis ini membuat China memiliki setidaknya 18,21% dari total penduduk dunia. Dengan jumlah yang sangat masif ini, percepatan ekonomi China bisa dilakukan karena China memiliki lebih banyak orang untuk bekerja. Hal ini jugalah yang memungkinkan China menarik investor dengan iming-iming buruh upah rendah. Nah, selain itu, dengan penduduk yang lebih banyak, China juga memainkan sentimen pasar. Contohnya saja pada mata uang kripto. Bagi kamu yang mengenal mata uang kripto Bitcoin, mata uang yang satu ini sedang nyungsep ke lembah dikarenakan pelarangan China terhadap Bitcoin. Ya, dengan bukti inilah kenapa jumlah penduduk menjadi salah satu aset penting bagi China. Dengan jumlah penduduk ini jugalah mengapa China dan semuanya bisa melakukan perang dagang terhadap negara lain. Contohnya saja, saat perang dagang dengan Amerika, China secara terang-terangan menaikkan pajak barang Amerika yang masuk ke China. Karena mereka tahu kalau penduduk mereka banyak yang merupakan konsumen bagi bisnis-bisnis yang tengah berkembang di Amerika. Jadi, kekuatan dari populasi memang benar adanya. Yang kedua yaitu proyek Jalur Sutra China yang pernah dikenal dengan One Belt One Road atau OBOR dan kemudian berubah menjadi Belt and Road Initiative atau BRI. Bagi kamu yang asing dengan proyek ini, proyek Jalur Sutra China merupakan mega proyek yang sedang dilakukan China untuk melakukan dominasi pasar. Katanya untuk membangkitkan Jalur Sutra China pada masa lalu yang pernah membawa dinasti China ke dalam kejayaan. Proyek ini merupakan proyek yang melibatkan serangkaian infrastruktur transportasi seperti kereta api, pelabuhan, dan bandara yang menjadi pusat perputaran ekonomi. Dalam melakukan proyek ambisius ini, setidaknya China akan menggelontorkan dana sekitar 4 hingga 8 triliun dolar Amerika. Kalau dana ini dirupiahkan, uangnya mungkin saja sudah bisa dibuat kota yang mirip dengan Wakanda. Dana fantastis inilah yang kemudian akan digunakan untuk menghubungkan setidaknya 3 benua, lebih dari 60 negara, dan menyentuh sekitar 60% populasi manusia di bumi, yang membuat Jalur Sutra ini akan menjadi tempat perputaran ekonomi paling besar di dunia. Namun, tentu saja hal tersebut tidaklah mudah untuk direalisasikan karena beberapa faktor seperti hubungan diplomasi antar negara. Ya, karena jika China ingin memikat 60 negara untuk bekerja sama, tentu saja China harus memiliki daya tarik berlebih. Jika ada yang bertanya, bagaimana China membuat negara-negara ini nantinya untuk bekerja sama dalam proyek ini? Jawabannya cukup simpel, yaitu China mengaku kalau hal ini adalah win-win solution bagi kedua negara. Hal ini telah dibuktikan China saat Pakistan menandatangani pembangunan pelabuhan di Gwadar yang membuat pendapatan nasional Pakistan naik drastis selama 8 tahun terakhir. Padahal sebelumnya, Gwadar ini merupakan daerah terpencil di Pakistan yang dianggap gak bakalan mendulang cuan.
Dari data inilah kita bisa melihat perbedaan pendekatan dari China dan Amerika. Amerika sebagai negara superpower memilih mendapatkan pengaruh dengan terlibat dalam perang dan mendominasi politik berbagai negara. Sementara China memilih mendapatkan pengaruh lewat kekuatan uang dan menjadi rekan bisnis. Ya, inilah nanti yang akan membuktikan kemana bumi akan dibawa. Apakah uang akan menang mengalahkan kekuatan militer? Kita tunggu saja kelanjutan kekuatan uang Cina di masa depan.